Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau Nabi SAW pernah bersabda, "Nadzifu afniyatakum fa innal yahuda la yunadzifuna afniyatahum." Bersihkan pekarangan kalian, halaman rumah kalian. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu enggak membersihkan lingkungan halaman rumah mereka. Jadi subhanallah. Jadi Islam itu keren banget gitu lah. POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bertemu kembali dalam POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan masih bersama guru kita Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Di luar sedang terik-teriknya Ustadz. Kita ngobrol tentang ada hubungannya dengan terik nih. Tapi nantilah ya obrolan selanjutnya. Tapi ini ada sesuatu yang menarik yang fenomena terjadi di Bandung Raya. Pak Gubernur beberapa saat yang lalu atau waktu yang lalu itu menetapkan Bandung Raya itu darurat sampah. Nah, darurat sampah itu karena TPA atau tempat pembuangan akhir sampahnya kebakaran. Jadi memang tidak bisa masuk membuang sampah ke sana. Dan akhirnya di mana-mana Ana menemukan beberapa tempat itu sampah yang tidak bisa diangkut ke TPA itu menggunung. Dan bahkan ya banyak sekali lah di mana-mana, banyak di sekolah, di apalagi di pasar, di rumah-rumah warga gitu, perumahan warga. Nah, sesuatu yang menggelitik yang ingin Anda tanyakan, bagaimana anjuran Islam dalam atau arahan dari agama kita, agama Islam tentang membuang sampah. Tentang sampah ini gimana nih arahannya? Mungkin ini juga ya jarang dibahas lah, tapi ini penting nih ketika terjadi hal seperti sekarang ini, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Betul. Masya Allah. Ini pembahasan menarik yang mungkin sekilas orang mengira nggak mungkin lah ini dibahas dalam agama Islam gitu. Nah gitu kan. Iya betul. Tapi subhanallah, kita sebagai seorang muslim apabila mempelajari Al-Quran dan hadis, kita yakin dengan seyakin-yakinnya Islam itu sempurna, komplit. Tidak ada satu permasalahan pun yang nggak dibahas dalam agama Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi ini juga satu faedah menarik sih ya buat kita semuanya. Jadi masalah apapun yang menimpa kita pasti sudah dibahas dalam agama Islam. Ya, termasuk masalah fenomena misalkan tadi kebersihan, masalah bagaimana buang sampah, ya itu dibahas dalam agama Islam. Karena Islam itu tadi sempurna, komplit, ya termasuk bagaimana masalah kebersihan. Karena kebersihan dalam Islam itu ada dua. Ada kebersihan batin, ya, bagaimana kita membersihkan batin kita, hati kita dari kotoran-kotoran, kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran maksiat, entah itu dengki, entah itu hasad, iri hati, sombong dan lain sebagainya. Ini bersihkan. Makanya perlu tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, gitu kan? Dan itu pembahasannya dalam agama ya. Yang kedua, kebersihan zahir, kebersihan yang nampak. Entah itu kebersihan pakaian kita, entah itu kebersihan badan kita, entah itu kebersihan lingkungan kita, tempat tinggal kita. Itu juga diatur loh dalam agama Islam. Iya, betul. Ya, kebersihan pakaian misalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir." Ya, pakaianmu maka bersihkanlah. Insyaallah. Ya. Yang kedua, kebersihan badan. Makanya kita disuruh mandi, bahkan ada yang mandi wajib gitu kan. Iya. Kemudian wudhu, setiap kali kita sholat kita diwajibkan untuk berwudhu, ya, dianjurkan untuk berwudhu. Bahkan itu sebuah syarat sahnya sholat kita. Dan wudhu itu kalau kita perhatikan kebersihan, karena membersihkan badan-badan yang sering terkena kotoran, tangan, muka, kaki, gitu kan. Kebersihan kumur-kumur itu juga kebersihan untuk mulut, bersiwak untuk kebersihan gigi. Ya, jadi Islam ini Masya Allah. Kebersihan lingkungan. Islam juga menganjurkan kepada kita untuk membersihkan lingkungan kita.
Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau, Nabi SAW pernah bersabda, "Nadzifu afniyatakum, fa innal yahuda la yunadzifuna afniyatahum." Bersihkan pekarangan kalian, halaman rumah kalian. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu nggak membersihkan lingkungan halaman rumah mereka. Jadi subhanallah. Jadi Islam itu keren banget gitu lah. Iya, jadi termasuk masalah sampah ini. Kita dilarang untuk buang sampah sembarangan. Itu diatur dalam agama Islam. Diambil dari mana? Ada beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya tadi keumuman perintah Islam untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Di antaranya misalkan Rasulullah melarang untuk kencing sembarangan. Termasuk kencing di tempat air yang tidak mengalir. Kayak misalkan kolam gitu ya. Iya. Ya, kita nggak boleh, atau sumur atau kencing di situ misalkan. Itu nggak boleh karena itu pencemaran terhadap lingkungan. Iya. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim summa yaghtasilu fi. Janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir. Ya. Kemudian dia mandi di situ karena itu bikin orang jijik dan itu pencemaran lingkungan. Yang kedua juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk cabang dari keiman. Beliau mengatakan iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bahkan beliau pernah mengabarkan ada seorang ketika berjalan kemudian menemukan ada batu, ada kayu, lalu dia singkirkan, ya. Waqala wallahi la unahyanna hadza an tariqil muslimin fala yu'dhim. Saya akan singkirkan kayu ini supaya tidak mengganggu orang-orang muslimin yang jalan. Ya. Maka apa? Kata Allah SWT, kata Nabi, fa adkhalahu Allahul jannah. Oh, masukkan dia ke surga. Maka Allah masukkan dia ke surga. Jadi kalau untuk menyingkirkan gangguan dari jalan saja itu termasuk cabang keimanan, berarti membuang sampah itu adalah termasuk yang mengurangi keimanan kita. Maka Sembarangan. Iya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nanti sebagian orang kan asal aja pas buka jendela buang sampah. Bahkan ada yang kalau sepi lempar gitu. Padahal itu tempat dan kita tidak diperbolehkan membuang kotoran di tempat jalannya orang ya. Iya, lalu lalangnya orang. Iya. Kan, yang lebih parah lagi itu kadang sudah disediakan. Tempat sampahnya sudah disediakan. Cuma males. Ya, sehingga ini merusak pemandangan, merusak lingkungan, ya. Kan kita itu kalau bersih itu kan enak juga sih. Iya. Hidup nyaman, terus sehat. Jadi Islam ini sangat menganjurkan kita untuk hidup bersih, hidup sehat gitu. Termasuk bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu yang perlu kita pahami bersama. Ya. Jadi kita niatkan kita ketika kita misalkan buang sampah pada tempatnya, ini adalah anjuran agama saya. Bukan hanya, mohon maaf, kayak misalkan orang Jepang ya, itu kan mereka terkenal juga tuh sangat bersih, disiplin gitu, disiplin. Tapi kan mereka bukan karena keimanan ya, iya. Bukan karena ini adalah perintah, gitu. Sehingga ya itu hanya ya manusiawi saja. Kita sebagai seorang muslim punya kelebihan. Kalau kita menjaga kebersihan dan ketika kita buang sampah pada tempatnya tidak sembarangan, kita niatkan ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bisa bernilai ibadah. Berpahala bagi kita. Masya Allah ya Ustaz. Iya, gitu. Jadi dengan sesuatu yang mungkin kita meremehkan dan itu sebetulnya ringan ya. Tapi ketika kita diniatkan secara baik, secara benar gitu untuk mendapat pahala, itu akan bernilai pahala ya. Betul. Iya. Dan itu jadi tanda keimanan seseorang. Betul. Ya, walaupun ya tingkatannya paling rendah Ustaz ya. Nah, ada termasuk mungkin itu yang memilah sampah, mana yang dibuang, mana yang biasanya ada gerakan
memilah sampah untuk dijadikan kompos, untuk itu juga termasuk berpahala berarti Ustadz ya, karena yang termasuk plastik disendirikan gitu ya. Iya betul. Iya, karena itu kan tadi niatnya untuk menjaga lingkungan tadi. Iya. Jadi kalau kita meniatkan semua itu betul-betul untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi pahala. Itu yang menjadi pembeda. Jangan sampai kita cuma saya senang bersih, saya senang untuk kedisiplinan, ya, tapi nggak ada dasar dorongan ibadah, ya. Nanti apa bedanya dengan orang-orang kafir gitu kan? Iya. Kalau orang kafir tadi saya contohkan kayak orang-orang Jepang itu, masya Allah, habis misalkan nonton di stadion bola misalkan gitu ya, diambilin sendiri. Mereka diambilin tuh, nggak nunggu petugas. Gitu ya. Tapi kan mereka bukan melaksanakan itu bukan karena keimanan, bukan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, enggak. Nah, kita sebagai seorang Muslim itu punya peluang ya untuk menjadikan ini sebagai pahala. Masya Allah. Yaitu jalankan dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya. Nah, terjadinya kebakaran sampah di TPA yaitu ya yang tempat pembuangan akhir wilayah Bandung Raya itu, memang salah satu penyebabnya adalah, nah ini ada hubungannya Ustaz. Itu orang Sunda bilang halodo. Apa itu halodo? Halodo itu kemarau. Kemarau jadi itu sudah bahasa apa? Bahasa Sunda. Ini kalau orang udah lama gesdilah halodo, udah lama kemarau gitu ya, tidak turun hujan, akhirnya kekeringan di mana-mana dan memicu tadi kebakaran. Bahkan bukan hanya kebakaran TPA saja, sebagian kebun, hutan juga semak belukar di hutan-hutan di pegunungan daerah Bandung ini sudah mulai banyak yang kebakaran. Lalu juga dampak selanjutnya yang pasti itu sulit air nih Ustaz. Sulit air, bahkan sumur-sumur sudah tidak mengeluarkan air lagi, sudah sumur bor sudah kekering gitu. Apa juga itu cuaca buruk juga kualitas udara. Iya, kualitas udara apalagi sekarang, aduh Masya Allah, berkabut itu bukan kabut yang enak, tapi kabut wah ini kabut udah asap, udah nggak enak. Iya. Nah, ini bagaimana menyikapi hal ini bagi kita yang ya selaku orang yang beriman, selaku orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Ya, subhanallah ya, memang manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan ujian hidup itu. Pas musim hujan, banjir, longsor juga, longsor, apalagi Bandung itu banyak perbukitan, iya betul. Musim panas. Cobaannya adalah tadi kebakaran, kurang air, kemudian polusi udara, kemudian kekurangan air, kekeringan di mana-mana. Ya, jadi ya memang itulah ujian dalam hidup ya. Kadang kita diuji ya dengan kesenangan, kadang juga diuji dengan kesusahan. Ya, musim hujan, musim kemarau, semuanya adalah ujian dari Allah SWT. Tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan baik, ya, menyikapinya dengan baik. Tapi berkaitan dengan cuaca yang buruk, demikian juga banyaknya kebakaran, kekeringan, ya tentu ini menjadikan kita satu ya, kita harus banyak introspeksi diri, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak ada satu musibah pun yang Allah turunkan kecuali karena dosa-dosa kita. Gitu. Iya. Jadi terlambatnya hujan, kok nggak hujan-hujan? Apa tadi namanya istilahnya? Halodok. Mufrodat baru nih buat saya nih. Ya, halodok ya itu ya. Sudah lama nggak hujan. Itu kita introspeksi diri. Ya, jangan-jangan ini adalah karena dosa-dosa saya. Ya, makanya kita dianjurkan untuk banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kamu suatu musibah, bencana, kecuali karena dosa-dosa. Ya, termasuk tadi halodok ini kurang lama nggak turun hujan, kemarau panjang. Ini juga karena dosa-dosa kita. Ya, sehingga kita harus introspeksi diri, banyak istighfar. Kalau kita istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taubat yang sesungguhnya, istighfar dengan sesungguhnya, yakin Allah akan turunkan hujan kepada kita.
Apa dalilnya? Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Aku katakan kepada mereka, yaitu kepada kaumku, ya, istighfarlah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian, turunkan kepada kalian hujan yang deras. Istighfar. Jadi istighfar ini kunci supaya Allah turunkan hujan kepada kita. Salah satu cara meminta hujan. Betul. Jadi banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kekeringan itu musibah. Iya. Ya. Dan musibah itu karena dosa. Musibah tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita tobat dan istighfar kepada Allah dari dosa-dosa kita. Mohon ampun. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaub." Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan tidaklah dicabut dosa itu kecuali tidaklah dicabut, diangkat ya musibah itu kecuali karena kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita evaluasi diri kita, muhasabah, introspeksi, banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Minta, karena yang bisa nurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah ya. Dulu saya pasti ingat, entah anak lupa tahun berapa, di Riau juga banyak kebakaran hutan di sana. Sampai asapnya ke Pulau Jawa tuh, Ustaz. Betul, sampai banyak yang sesak. Iya, betul. Ya, ada yang meninggal dunia juga saat itu. Lalu akhirnya banyak yang berdoa kepada Allah SWT, bahkan dilaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Ya. Betul. Kemudian Allah turunkan hujan, selesai masalah itu. Subhanallah. Masya Allah. Makanya hujan ini dari Allah. Betul. Makanya ini hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah kebakaran, kekeringan, dengan hujan selesai. Ya, itu jadi banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat. Secara khusus ada sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat ini juga salah satu pintu solusi dari segala permasalahan. Makanya Nabi itu kalau ada masalah apapun sholat beliau. Karena Nabi SAW idza hazabau amrun fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau terkena masalah apapun yang menimpa beliau sholat. Nah, sholat ini hubungan yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi sholat istisqa ya. Istisqa. Karena sholat istisqa itu sholat minta hujan, itu disyariatkan. Ya, jadi kalau memang kemarau panjang, paceklik, susah air, disyariatkan tuh untuk sholat istisqa. Dan itu tidak harus menunggu dulu setelah kemarau berapa lama, itu enggak kan Ustaz ya? Kalau ketika memang kita sudah kesulitan. Betul, sudah kesulitan. Ya bisa sholat istisqa itu macam-macam disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Bisa dengan doa secara umum. Ya, kita minta kapan saja, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Ada tingkatan yang kedua itu imam pas khutbah Jumat berdoa. Seperti dulu Nabi pernah ketika beliau khutbah terus ada seorang datang, "Wahai Rasulullah, kita paceklik, banyak yang meninggal dunia, hewan-hewan kelaparan." Ya. Akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma aghithna ya Allah, turunkan hujan. Langsung hujan saat itu juga. Allah. Sampai itu setelah itu banjir. Ya. Besok Jumat berikutnya datang lagi dia, "Ya Rasul, kebanjiran di mana-mana. Tolong hentikan hujannya." Ya, kata Nabi SAW, Allahumma hawalaina. Bukan minta diberhentikan hujannya, tapi pindahkan ke tempat yang lain ya Allah. Karena mungkin di sini lebih-lebih airnya, tapi di tempat yang lain masih kekeringan gitu kan. Betul. Nah, solusi berikutnya juga yaitu kita saling membantu untuk pengadaan air. Misalkan pengeboran sumur, kemudian ya sedekah air bersih dan lain sebagainya, gitu ya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan afdhalus shadaqati saqiyul ma. Sedekah yang terbaik itu adalah memberi minum air. Jadi memberi air kepada orang. Sedekah air bukan hanya sumur saja ini. Ya, bisa sumur, bisa disalurkan melalui tangki-tangki. Betul. Bisa juga instan, ya.
air bersih misalkan ya, pengadaan air bersih. Bisa juga misalkan kita kayak ya apa air minum kita bagikan mineral. Itu juga karena air kan. Yang penting air gitu. Nah, itu menarik, ada sebuah kisah menakjubkan ya. Subhanallah. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala bahwa pernah ada seorang datang kepada Imam Ibnul Mubarak. Wahai Imam, saya ini kena penyakit, sudah kemana-mana, gak berhasil. Ya, saya sudah berobat kemana-mana, gak sembuh-sembuh. Tolong sampaikan kepada saya wasiat, gimana saya supaya bisa sembuh. Saya sudah ke dokter mana-mana. Kata beliau apa? Udah, pergilah ke daerah ini, gitu ya. Kemudian bikinkan sumur untuk penduduknya. Akhirnya benar, dia sampai sana, subhanallah. Tak lama daripada itu lukanya, boroknya yang lama nggak sembuh-sembuh itu langsung sembuh. Wasilah dengan membikinkan sumur. Karena itu membantu banyak orang yang kekeringan tadi. Ya. Dan yang terakhir tadi berarti tingkatan yang paling akhir adalah sholat istisqa tadi. Setelah tadi berdoa istisqa. Di kapan di waktu-waktu mustajab. Lalu yang kedua tadi seorang imam khotib. Yang berdoa, seorang khotib yang berdoa dalam khutbahnya. Betul. Lalu yang ketiga tingkatan paling utama adalah sholat istisqa. Sholat istisqa. Masyaallah. Syukran Ustadz atas nasihatnya. Semoga ini bisa memberikan wawasan dan juga menambah keimanan tadi. Dan juga menjadi solusi utama bagi setiap musibah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Masyaallah. Amin ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiikum barakallahu. Demikian obrolan kita dalam POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.